يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. الحمد لله ما شب الهدى وحبان، وما تكلنا جدع في الحشا تراه. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك غيرة الله. ما أحراك بهذا أن يكفر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakallah khairan kepada Ananda Ayas yang telah membawakan nasyidnya. Acara selanjutnya, wisuda lulusan santri Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia. Penyerahan sertifikat kepada wisudawan yang akan diserahkan oleh musyrif atau Ustadz Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia kepada wisudawan lulusan santri Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Khalid Mustafid Ahyan, umur 11 tahun, dengan hafalan 7 juz. Lukman Hakim, umur 10 tahun, dengan hafalan 7 juz.
Muhammad Faturrahman Putra, umur 13 tahun dengan hafalan 6 juz. Muhammad Mandala Rafi, umur 11 tahun dengan hafalan 5 juz. Yahya Ayas, 12 tahun dengan hafalan 6 juz. Ya'la bin Murtada Ibawi, 9 tahun dengan hafalan 6 juz. Muhammad Fakhri, 12 tahun dengan hafalan 6 juz. Muhammad Khairul Rizki, 13 tahun dengan hafalan 12 juz. Muhammad Zulkifli, 19 tahun dengan hafalan 30 juz. Dalam hal ini kami harapkan kepada Ustadz dari Sadri dari Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia agar bisa menyerahkan sertifikat dan beberapa kenang-kenangan dari Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia angkatan 2020-2021 Miladiah. Kepada Ustadz Mubashir, kami persilahkan. Ya, kami harapkan kepada Ustadz Mubashir dan Ustadz Anugrah yang telah memberikan sertifikat dan beberapa kenang-kenangan untuk bisa bersama mengambil gambar bersama kita di eh, tengah. Ya, silahkan mengambil posisi ternyaman Anda untuk pengambilan gambar pada kesempatan kali ini. Kami hitung 1 sampai 3. Silahkan
1, 2, 3. Ya, senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Anugrah dan Ustadz Mubashir yang telah memberikan sertifikat dan beberapa kenang-kenangan yang telah diberikan. Ya, dan kepada seluruh wisudawan agar bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Zulkifli. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesan dan pesan buat santri dan buat ummahat sekalian. Kesan-kesan yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah selama 3 tahun saya pondok pesantren di Mahat Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia. Banyak pengalaman yang saya dapatkan di pondok ini, yaitu berjuang bersama-sama dengan para santri sekalian untuk mencapai segala cita-cita yang ingin kita capai. Yang kedua, susah dan senangnya sama-sama kita rasakan kepada santri, ustadz, dan ustadz-ustadz lainnya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur telah masuk di pondok ini, karena di pondok ini saya bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dan kemudian pesan-pesan yang ingin saya sampaikan buat santri, adik-adik saya sekalian yang belum mencapai targetnya, jangan putus asa, tetap semangat, karena adik-adik sekalian belum terlambat, masih ada waktu yang bisa untuk mencapai cita-citanya, untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Yang masih ada kedua orang tuanya, ayo semangat, buat dia bahagia, buktikan kalau kamu itu bisa. Dan buat yang santri yang udah nggak ada orang tuanya, atau yatim atau piatu, jangan lupa doakan buat kedua orang tua. Semoga dengan doa anak yang soleh, orang tua di sisi Allah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Semoga adik-adik saya sekalian bisa lebih baik dari saya, bisa lebih
bagus lagi dari saya. Semoga bisa menjadi penerus-penerus bangsa. Semoga bisa menjadi ulama-ulama Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Takbir, takbir, takbir. Salam 30 juz. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kedua kan? Ya siap. Ya itulah tadi penyampaian kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Ananda Zulkifli. Kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakallahu khairan. Dan untuk acara kedua, kita akan kembali dihibur oleh santri kita, merupakan tim nasyid dari Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia yang akan membawakan nasyid berjudul Aku Ingin Menjadi Penghafal Al-Quran. Ya, kami persilahkan kepada santri-santri kita yang akan membawakan nasyid. Terus Wahid Isnan Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia akan mempersembahkan nasyid yang berjudul Aku ingin jadi hafiz Quran. ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku Ku impikan kepada mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa Tuhanku cinta. Aku tidak engkau kenal Allah. Ku harap doamu selalu dalam hati. ku cinta Umi, ku cinta Abi, Berharap bersama di surganya nanti.
Banyak terima kasih dan jazakallah khairan kepada seluruh santri kita yang telah menghibur kita pada kesempatan kali ini. Dan kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan keseluruhan hafalan santri Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia. Jumlah hafalan santri binaan Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia tahun ajaran 2020-2021 miladiah. Muhammad Al-Biruni, usia 13 tahun, hafalan 4 juz 5 lembar. Muhammad Fauzan, 14 tahun, 3 juz. Zahir Ghazi Muzaffar, 10 tahun, 1 juz 5 lembar. Andi Fadil Ilahi, 10 tahun, 2 juz. Hammam Abdul Jabbar, 9 tahun, 1 juz. Muhammad bin Arafah, 10 tahun, 3 juz. Hafiz Zahran, 11 tahun, 1 juz 5 lembar. Muhammad Faris Firdaus, 12 tahun, 1 juz 5 lembar. Abdul Hadi Aditya, 12 tahun, 4 juz. Muhammad Aril Fadila, 11 tahun, 3 juz. Miftahuddin Taqwa, 12 tahun, 3 juz. Ibrahim Arfa, 12 tahun, 3 juz. Rifda Syamil, 13 tahun, 3 juz. Rizky Rizaldi, 14 tahun, 3 juz. Andi Sofyan, 22 tahun, 18 juz. Dimas Adibara, Bambang 18 Sofyan, tahun, 4 juz. Sheikh Syauki Ar-Rayyan, 16 tahun, 3 juz. Rizal Aziz Proyogi,
15 tahun, 15 juz. Amar Idarsyam, 16 tahun, 10 juz. Muhammad Fahran Zidan, 16 tahun, 2 juz. Muhaimin Fajri, 15 tahun, 5 juz. Amir, 14 tahun, 4 juz. Andika, 14 tahun, 1 juz. Dan Dani, 14 tahun, 2 juz. Itulah tadi penyampaian atau pelaporan keseluruhan hafalan santri Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia. Acara selanjutnya, penyampaian materi dengan tema menjadikan Al-Quran pedoman hidup oleh Ustadz kita, Ustadz Murtada Ibawi Hafizallahu Ta'ala. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Adik-adik, santri-santri Al-Hijaz, dari Al-Ihsan, dari Al-Fatih, dari Raudatul Hufat, dan lain-lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang membahagiakan ini. Demikian juga Bapak Ibu salihin salihat yang juga menyaksikan lewat saluran secara virtual. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis meskipun secara virtual, secara jarak jauh seperti ini dalam momen yang membahagiakan ini. Adik-adik sekalian, salihin salihat, bulan ini, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
bulan yang Allah pilih untuk menjadi bulan mulia, bulan yang Allah pilih untuk kita umat Islam, untuk kita umatnya Rasulullah SAW, bahkan sejak sebelum Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW juga bertahanus di bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kemudian turun ayat yang pertama, Al-Quran yang pertama, di bulan Ramadan juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Adik-adik sekalian, salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dipertemukan dengan waktu yang berberkah, di momentum yang terkait dengan satu hal yang penuh keberkahan juga, yaitu Al-Quran. Dan santri-santri kita ini adalah santri-santri penghafal Al-Quran. Santri-santri yang berusaha meneruskan, menjaga, merekam Al-Quran. Kemudian nanti akan kita lanjutkan terus dari generasi ke generasi. Sebagaimana dulu mata rantai itu yang pertama kali berasal dari Allah Ta'ala, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, dibacakan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bacakan, dihafal oleh para sahabatnya. Terus dari generasi ke generasi sampai sekarang, sampai kepada kita. Dan kami ucapkan selamat kepada para santri kita. Kalian semua, antum sekalian yang dibanggakan adalah bagian dari mata rantai itu. Mata rantai yang dulu pangkalnya dulu adalah ada malaikat Jibril alaihissalam, ada Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama. Adik-adik sekalian, salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bapak Ibu. Ketika Al-Quran turun, pertama kali Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah gambarkan dalam surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan, yang mengutus seorang rasul dari kaumnya sendiri, rasulan minhum, kemudian yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Kemudian Rasulullah SAW mentazkiyah para sahabat, dibersihkan dari noda-noda jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah, pemikiran-pemikiran jahiliyah. Kemudian diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah, Al-Hikmah. Kemudian mereka berubah. Mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya para sahabat itu dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi para sahabat sebelum mengenal Al-Quran, sebelum ada wahyu yang turun itu, mereka dalam kehidupan yang kita sebut dengan jahiliyah itu dulu luar biasa bodohnya, bodoh dalam tanda kutip ya. Mereka itu nyembah apa tahu enggak? Nyembah batu. Jadi mereka dulu cerita ketika sudah masuk Islam itu, kemudian saling mengenang, saling bernostalgia. Cerita-cerita, oh iya kita dulu lucu banget ya. Iya, kita itu dulu kalau safar, tahu safar ya? Safar itu perjalanan jauh, kayak misalnya dari Jakarta kemudian ke Bandung, Jakarta ke Garut, Jakarta ke Jogja gitu, tapi dulu naik unta atau jalan kaki, naik unta gantian gitu. Dulu pas masih jahiliyah itu, mereka semua disembah. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah berhalanya, ada yang dari kayu. Terus kalau pas perjalanan jauh gitu kan berhalanya nggak bisa dibawa, kan masing-masing punya berhala di rumahnya. Ada juga berhala yang besar yang nanti disembah di orang satu kota, nyembah itu ada Lata, Uzza, itu berhala-berhala besar. Tapi berhala-berhala yang di rumah-rumah ada juga. Masing-masing rumah punya sendiri-sendiri. Nanti rumah yang di perumahan ini mereka punya sendiri, di rumahnya punya sendiri juga. Nah kalau pas pergi-pergi nggak bisa dibawa berhalanya, kan berat. Terus kalau nggak bisa bawa berhalanya gimana? Mereka cari batu. Pokoknya nanti di jalan cari batu, terus kantongnya dibawa ini. Batu ini kayaknya bagus ini, saya jadikan Tuhan aja. Terus nanti kalau nggak dapat batu gimana? Kan kadang lewat padang pasir. Lewat padang pasir, adanya pasir aja, nggak ada batu, gimana nih?
atau di tanah yang nggak ada batu, kadang-kadang pasir, tanah, rumput. Terus caranya mereka cerita itu sambil, wah iya kita lucu juga ya dulu. Mereka cari tanah, dibuat gundukan tanah. Kayak kita pas main-main gitu di halaman itu, tanah dibuat gundukan, terus ada kambing, didatengin kambingnya, kambing atau unta gitu, diperah susunya, terus ditaruh di gundukan tanah itu, dicampur kayak adonan gitu. Terus mereka tawaf, tahu tawaf? Tawaf itu keliling. Kalau keliling di Ka'bah, tawaf di Ka'bah itu labbaik Allahumma labbaik. Kemudian sambil berzikir. Nah, kalau itu tawaf di tanah itu terus dijadikan Tuhan. Kadang-kadang bikin Tuhannya dari makanan juga. Nanti kalau udah lapar dimakan Tuhannya. Itu jahiliyahnya begitu. Nah, setelah turun Al-Qur'an, mereka tercerahkan. Dikenalkan Tuhan itu ya yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih rezeki, yang menciptakan kita, yang menciptakan bulan, bintang, langit, alam semesta semuanya, sampai makhluk yang kecil-kecil, ada semut, ada burung yang terbang. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dijelaskan. Nah, kemudian para sahabat, oh iya ya. Mereka yang dulu itu suka perang, suka kelahi, itu orang Arab dulu, zaman jahiliyah itu, dikit-dikit perang. Kalau tersinggung dikit, pokoknya saya tidak terima, kita perang. Oh, awas ya, saya datangkan satu kabilah, semua kampung dari kampung sebelah nyerang semua, terus bunuh-bunuhan. Nah, setelah turun Al-Quran jelaskan, kalian itu bersaudara, nggak boleh perang sampai bunuh-bunuhan cuman gara-gara tersinggung. Nah, terus turun ayat yang pertama turun di Gua Hira, siapa yang tahu? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa Iqra? Bacalah. Padahal dulu Rasulullah SAW bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Yang nggak bisa baca Rasulullah SAW sendiri atau banyak? Banyak orang-orang Mekah itu pada nggak bisa baca. Tapi yang ayat yang pertama kali turun kok Iqra. Jadi Allah Ta'ala itu ingin ngajarin orang-orang Arab itu, manusia, kalian kalau ingin menjadi manusia yang benar-benar manusia yang bagus, yang nanti menjadi hamba Allah, yang nanti kalau selesai hidupnya itu artinya apa? Mati. Nah, kalau sudah mati bisa masuk surga, caranya itu harus apa? Iqra, belajar. Padahal orang Arab dulu kalau suruh baca bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Allah perintahkan baca. Artinya apa? Belajar membaca. Pokoknya harus semuanya dibaca. Terutama yang paling prioritas, paling utama untuk dibaca apa? Ayat-ayat Allah Ta'ala, Al-Quran. Pelajari. Terus di situ Allah sebutkan, coba dilanjutkan Mas Ayas. Iqra. Khalaqal insana min alaq. Iqra. 'allama bil qalam. Apa itu qalam? Pena. Jadi ayat yang pertama kali turun itu Allah sebutkan tentang membaca, terus tentang apa lagi? Pena. Artinya tentang membaca sama menulis. Jadi kalian umat manusia yang ummi itu tidak kenal baca tulis orang Arab dulu itu. WhatsApp itu jalur nama ayahnya, nama kakeknya, nama kakek dari kakeknya, sampai itu semua dihafal, mereka bisa. Tapi kalau nulis baca nggak biasa mereka. Tapi ayat yang pertama turun Allah singgung di situ, kalian harus membaca, harus belajar menulis. Karena kalau ingin jadi bangsa umat yang betul-betul maju harus punya itu, bisa membaca, menulis, rajin membaca, rajin menulis gitu. Harus belajar dan mengajar begitu. Jadi itu para sahabat yang tadinya nggak biasa belajar, mereka jadi belajar. Diajarkan Rasulullah SAW, dibacakan Al-Quran, mereka hafalkan. Nanti lama-lama semuanya itu bisa membaca, menulis. Terus semuanya berubah. Para sahabat itu pas nanti pernah loh para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Tahu ke Habasyah enggak? Hijrah itu Rasulullah dulu kan yang terkenal ke Madinah. Tapi sebelum ke Madinah dulu pernah ke Habasyah. Mana itu Habasyah? Beda. Madinah itu masih, kalau ke Madinah lewat jalur darat. Naik unta bisa, naik kuda bisa. Kalau ke Habasyah nyebrang laut. Habasyah itu benua Afrika. Sekarang nama negaranya Ethiopia.
Para sahabat dulu ada yang begitu, hijrahnya naik kapal gitu. Pas sampai di Habasyah itu ada sahabat yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya sama Raja Habasyah, kalian kenapa datang ke sini? Itu ada Amr bin As, nyuruh kalian pulang. Amr bin As itu datang ke Habasyah, bilang sama raja, tuan raja, ini orang-orang berpahala, suruh pulang aja. Jangan kasih tinggal di sini. Terus rajanya itu raja yang adil. Ditanya, oh tunggu dulu, saya enggak bisa main pulangin gitu. Dulu panggil dulu perwakilannya. Nah, panggil namanya Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Terus ditanya, benar ini yang disampaikan ini Amr bin As. Betul gak? Tuan Raja, kami itu datang ke sini. Karena kami itu kalau disuruh pulang, nanti suruh kembali ke agama yang dulu. Agama yang dulu itu kami nyembah batu, nyembah kayu, nyembah, nggak jelas gitu. Kami itu dulu di agama yang lama suka memutus silaturahim. Sekarang di agama yang baru disuruh nyambung silaturahim. Di agama yang baru suruh berkasih sayang. Terus rajanya bilang, oh berarti benar nih agama kamu agama yang benar. Gak mungkin kembali ke jahiliyah. Nah itu agama Islam. Kenapa bisa berubah gitu? Gara-gara apa? Al-Quran. Para sahabat itu cinta banget Al-Quran. Dipelajari, dibaca, dihafal. Terus ada kisah adik-adik. Ada salah seorang sahabat yang namanya Usaid bin Khudair. Sudah pernah dengar namanya? Usaid bin Khudair. Orang Madinah. Dulu waktu mau masuk Islam itu, yang ngajak masuk Islam itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu hampir mau dibunuh sama Usaid bin Khudair. Tapi jadinya masuk Islam Usaid bin Khudair itu. Terus belajar, ngafalin Quran. Terus para sahabat itu suka banget dengan Al-Quran. Kalau lagi kosong gitu, lagi santai gitu, mereka baca Al-Quran, tilawah. Nah, suatu malam itu Usaid bin Khudair baca Quran tilawah malam-malam. Jadi sedang bersantai di luar rumah, di dekatnya itu ada kuda. Kudanya dia diikat di situ. Kudanya diikat, ada talinya. Terus anaknya yang masih kecil tidur kan malam-malam. Malam-malam tidur anaknya. Dia baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tahu-tahu kudanya kudanya itu kayak takut gitu. Lanjut baca kan sambil tilawah lagi. Terus alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Kudanya terus dia berhenti bacanya. Kenapa ini kudanya? Pas dia berhenti baca Quran, kudanya berhenti juga. Kudanya diem lagi, makan lagi, santai lagi, baca lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lagi gitu lagi. Anak saya bisa kena ini kalau saya baca. Kok kalau saya baca lagi, kudanya jingkrak-jingkrak lagi. Kan bahaya tuh nanti anaknya tidur di situ bisa kena kan kudanya keliling-keliling tuh kayak kudanya Pondok Laras tuh. Kalau baru ngamuk gitu bahaya nggak? Tinggi gitu. Nanti kalau ada Fatimah di dekatnya gitu keinjak gimana? Wih, bahaya. Kan? Nah terus Usaid bin Khudair terus dia berhenti. Kalau baca lagi kudanya gitu lagi. Terus dia cari-cari. Apa ya kira-kira ya? Lihat atas gini. Tahu-tahu ada gumpalan kayak awan gitu. Dia baca lagi. Baca lagi alif lam mim. Kok balik lagi alif lam mim udah lanjut tadi. Terus baca lagi awannya makin mendekat lagi. Takut juga ini Usaid bin Khudair. Kalau dibaca lagi itu yang di atas makin mendekat, kudanya makin lari-lari lagi. Terus esoknya Usaid bin Khudair menghadap ke Nabi Muhammad SAW, ke Rasulullah. Rasulullah, saat tadi malam itu baca Quran. Kok gini ya, pas saya baca, kuda saya itu ngamuk-ngamuk. Pas saya berhenti, kudanya berhenti lagi. Terus pas saya lihat ke atas Rasulullah, itu ada gumpalan kayak awan gitu, mendekat. Terus akhirnya saya berhenti Rasulullah, saya nggak lanjut baca lagi. Terus Rasulullah jelaskan, Usaid, itu yang kamu lihat, yang kayak gumpalan awan itu malaikat. Soalnya malaikat itu dengerin bacaan Qur'annya Usaid bin Khudair, itu pengen denger dari dekat. Malaikat banyak gitu terus
mendekat, pengen mendengarkan bacaan Qur'annya Ustadz bin Hulda dari dekat. Rasulullah sampai bilang, kalau kamu lanjutkan itu, bacaan Qur'an kamu itu sampai subuh, orang-orang juga bisa ikut lihat itu yang kayak gumpalan awan itu. Jadi para sahabat itu dulu suka gitu kalau lagi senggang itu baca Qur'an. Karena saking cintanya dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu banyak Allah jelaskan, bukan hanya tentang surga, neraka. Ada juga yang Allah jelaskan itu, yang dulu Allah jelaskan di 15 abad yang lalu, itu baru diketahui sekarang. Contoh ya misalnya, di surat Yunus, "Walladzi ja'ala syamsa diya'an." Itu orang baru tahunya sekarang gini. Dialah Allah yang menciptakan matahari diya'an, bersinar. Wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Beda itu dipakainya beda bahasanya. Syams itu matahari, syamsnya itu diya'an. Kalau qamar bulannya itu nuran. Kok enggak sama-sama diya'an saja? Walladzi ja'ala syamsa diya'an walladzi ja'ala syamsa wal qamara, sama-sama diya'an atau diya'ani. Enggak begitu. Tapi ya, kalau matahari itu diya'an, kalau bulan nuron. Ternyata baru tahu orang sekarang. Oh, ternyata memang cahayanya matahari sama cahayanya bulan itu beda. Tahu nggak bedanya? Tahu nggak bedanya? Cahayanya matahari sama cahayanya bulan. Cahayanya matahari itu berasal dari dia sendiri. Ada reaksi namanya reaksi fusi. Itu ada zat-zat yang ada di dalam bintang, kayak matahari kan bintang juga. Itu dia terjadi pembakaran, tapi bukan pembakaran biasa. Nah dari situ kemudian muncul sinarnya. Sinarnya nanti kalau memancar jauh, ada yang sampai ke bumi, ada yang sampai ke bulan, ada yang sampai ke Merkurius, sampai Venus. Nah, nanti juga ada yang sampai ke bulan. Nah yang sampai ke bulan itu mantul lagi ke bumi. Terus kita bisa lihat, oh bulannya gede, oh bulannya bulan purnama. Itu cahaya yang dari bulan itu, yang ada di bulan, yang ke kita itu berasal dari cahaya matahari. Makanya Allah sebutkan beda. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Orang dulu mungkin nggak tahu, tahunya baru sekarang. Tambah lagi di ayat yang sama itu, selanjutnya Allah sebutkan wa qaddarahu manazila. Dan Allah tetapkan dengan sangat presisi, sangat tepat. Qaddara. Manazila. Manazila itu tempat-tempat. Kalau orang dulu tahunya manzilah itu apa ya? Pokoknya benda-benda langit itu ada manzilah-manzilahnya. Orang sekarang baru tahu ternyata benda-benda langit itu ada orbitnya. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Orbit itu apa? Orbit itu garis edar. Jadi matahari itu dia berputar begini. Bumi berputar juga mengelilingi matahari. Namanya berevolusi. Nanti ada bulan juga. Bulan itu berputar tapi bulan mengelilingi bumi. Terus juga dia mengelilingi bareng-bareng sama bumi mengelilingi matahari. Terus di garisnya ini nggak berubah-berubah. Nggak bisa saling tabrakan. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Orang baru tanya sekarang, oh ternyata Allah sudah sebutkan ya semuanya dalam Al-Quran. Makanya dulu ada adik, para sahabat, kemudian generasi setelahnya itu setiap kali baca Al-Quran, oh Allah sebutkan begini ya, maksudnya apa ya ini? Diteliti lagi, dikembangkan lagi. Oh kemudian ada banyak penemuan, ada kemudian nanti penemuan teleskop, ada penemuan kalender, ada penemuan ilmu perbintangan, ilmu kedokteran. Itu dulu gara-gara dari mana? Inspirasinya dari Al-Quran. Makanya dulu umat Islam itu pernah jadi gurunya semua umat manusia di seluruh dunia. Dulu kalau belajar ke umat Islam itu dulu pernah juga di Spanyol. Orang-orang Eropa yang sekarang negara-negara Eropa yang negara-negara maju itu dulu belajarnya ke orang Islam. Ke Granada, ke Cordova gitu. Orang Islam dari mana belajarnya? Inspirasinya dari Al-Quran, ditadaburi, kemudian dipelajari, dibaca tafsirnya, diteliti. Seperti itu, kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang dirasakan sampai sekarang. Seperti itu. Ya, adik-adik sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita para penghafal Al-Quran, ini Al-Quran bisa betul-betul tertanam dalam diri kita. Karena begini adik-adik, Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Ada yang hafal surat An-Nur?
Surat An-Nur, artinya apa An-Nur itu? Nur, cahaya. Kata-kata nur itu ada di ayat yang mana itu di surat An-Nur? Siapa ini yang bisa bacain ayatnya nih? Kakak-kakak yang dari RH mungkin? Yang dari Al-Ihsan juga coba, ayo. Boleh lah. Muhammad. Ibrahim, boleh. Boleh, ayo siapa? Fadil. Nurun ala nur. Siapa? Amar. Mana? Kak Amar. Nah itu siapa? Ayo, relawannya siapa ini? Ayo dong. Mas Ayas. Ayas lagi. Belakangnya Mas Ayas. Ustadz siapa Ustadz? Tolong dibacakan Ustadz. Surah An-Nur Ustadz. Ayat 35 Ustadz. Ayo dong. Itu luar biasa itu. Silakan Ustadz. Jazakallahu khairan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberi cahaya semua langit dan bumi. Terus Allah cerita tentang ada cahaya yang Allah titipkan dalam hatinya orang-orang beriman. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ada cahaya yang Allah titipkan dalam hatinya manusia. Al-Quran itu. Seperti ada tembok, ada miskat. Miskat itu temboknya dilubangin, tapi lubangnya nggak tembus ke ruang sebelah. Jadi dibuat cekungan gitu, itu untuk naruh pelita. Pelitanya itu misbah. Misbahnya itu di dalam zujajah, di dalam kaca. Kacanya bening, kacanya kuat, kacanya kokoh. Itu hati seorang muslim, seorang mukmin itu kayak begitu. Kaca yang bening, hati yang bersih. Kalau di dalam, kalau ada, tahu pelita ya, lentera, apa namanya? Ini loh kayak lilin gitu. Terus dikasih kaca, cahayanya bagaimana? Berpendar. Terang benderang itu yang ada di miskat itu. Nanti terus cahayanya keluar juga. Keluar dari dinding itu, menjadi penerang buat semuanya. Al-Quran itu seperti itu. Berasal dari minyak yang zaitun. Minyaknya minyak zaitun yang la syarqiyah wala gharbiyah. Zaitun yang mubarakah. Minyaknya itu belum disentuh cahaya sudah bercahaya. Itu apa? Itu fitrah. Kita ini adik-adik diciptakan oleh Allah sudah membawa fitrah. Fitrah itu kalau disentuh oleh wahyu, disentuh Al-Quran akan bercahaya. Kita kalau punya cahaya bisa nanti hidupnya insya Allah bisa lihat semuanya dengan jelas. Yang hitam-hitam, yang putih-putih begitu. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu cahayanya dia nggak ada dalam dirinya. Dia nyalakan api, kalau apinya mati gelap. Atau ada orang-orang munafik itu Allah ibaratkan dalam Al-Quran, dia itu berjalannya ngandalin cahaya kalau pas ada petir aja. Celap-celap, dia jalan. Kalau petirnya berhenti, dia berhenti lagi karena nggak ada cahaya. Tapi kalau orang beriman, dia punya cahaya yang Allah titipkan dalam hatinya. Apa itu cahayanya? Al-Quran yang nanti ketemu dengan fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, sholihin sholihat. Demikian yang bisa kami bawakan, kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama berdoa untuk adik-adik kita, santri-santri kita, mudah-mudahan mereka menjadi penerus pembawa Al-Quran, menjadi penerus gemilangnya peradaban umat Islam yang kita
cintai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi dari Ustadz kita, Ustadz Murtada Ibawi, yang telah menyampaikan materi dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakallah khairan, sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Sinatra Nata selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri, dan seluruh kru kerabat Al-Hijaz TV dan juga panitia wisuda Santri Al-Hijaz Al-Khairia Indonesia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata dan kekurangan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakallah khairan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di wisuda Al-Hijaz selanjutnya.